Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Mulai pelajaran hari ini, dan sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Yaitu kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai membaca, menghafal, mempraktikkan, dan membiasakan. Materi pembelajarannya yaitu mengenai surat Atin ya anak-anak. Nah, sesuai tujuan hari ini yaitu mengenai surat Atin. Yang pertama tujuannya itu membaca surat Atin dengan tartil. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan mensukun atau tanwin. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok surat Atin. Yang keempat, paparan tentang pesan-pesan pokok surat Atin dengan baik. Yang kelima, yaitu menulis surat Atin dengan baik. Untuk yang keenam ya, yaitu menghafal surat Atin dengan lancar. Nah, bukan hanya surat Atin saja, terus ada juga materi kali ini yaitu tentang hadis tentang silaturahmi. Nah, yang ketujuh itu membaca hadis tentang silaturahmi. Yang kedelapan, menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kesembilan yaitu menghafal hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang terakhir yaitu yang ke-10, menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dengan sikap senang bersilaturahmi. Mari kita membaca surat Atin bersama-sama ya, bersama Bapak. Sebelumnya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Amin. Nah, untuk kali ini marilah kita belajar tajwid. Untuk apa Pak? Yaitu untuk menyempurnakan bacaan-bacaan yang kita baca dalam setiap ayat-ayat Al-Quran mengenai panjang pendeknya ya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tajwid itu, nah contohnya apa aja ya? Nah, yang pertama ada idgham, yang kedua idgham, yang ketiga itu iqlab, dan yang keempat itu ikhfa. Ijhar, ada yang tahu ijhar itu artinya apa? Oh iya betul, jelas ya. Jadi izhar itu artinya jelas dan membacanya pun harus jelas. Apa aja sih Pak? Nah, yang pertama huruf izhar itu ada alif ha, ain ha, ogin ho ya. Dengan nun mati ketemu huruf-huruf izhar itu. Nah, ketika nun mati bertemu salah satu huruf izhar, kita membacanya dengan jelas ya anak-anak. Yang pertama nih contohnya yaitu alif.
Nah, contoh kalimatnya yaitu man aman, ya. Nun mati ketemu hamzah atau alif, ya, itu disebut idhar. Nah, yang kedua contoh kalimatnya yaitu ha. Nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ha, ya. Nun matinya yaitu min hadidin. Nun mati ketemu ha, ya, itu kita membacanya dengan jelas, itu disebut dengan huruf hukum idhar. Yang selanjutnya itu ho. Ho ketemu nun mati itu salah satu huruf idhar. Kenapa? Yaitu nun mati ketemu ho itu contoh kalimatnya yaitu manhofaj, ya. Manhofaj nun mati ketemu ho. Nah, yang selanjutnya yaitu ain, ya. Ain ketemu nun mati itu juga disebut dengan idhar. Contohnya apa, Pak? Yaitu min alaq. Min alaq. Nun mati ketemu ain. Nah, yang selanjutnya itu ogin, ya. Ogin. Nun mati ketemu ogin. Salah satu contoh kalimatnya min gilin. Nah, itu, ya. Gimana? Sudah paham, anak-anak? Nah, yang terakhir huruf idhar. Nun mati ketemu ha, contoh kalimatnya yaitu man huwa. Nah, man huwa ini salah satu hukum idhar. Karena kenapa? Nunnya ketemu salah satu huruf idhar yaitu ha. Nah, yang selanjutnya ada kasroh tain, patah tain, dan domah tain. Nah, salah satu contohnya yaitu alif, ya. Di sini ketemu kasroh tain yaitu osidin iza. Nah, ya, itu salah satu huruf idhar. Patah tain ketemu alif ataupun alif, ya. Nah, yang selanjutnya apa sih, Pak, contohnya? Ghafurur Rahim. Nah, ini salah satu contohnya juga. Nah, yang selanjutnya yaitu ho, ya. Salah satu contohnya kalimatnya itu kalimatin hobir saitin. Nah, kasrotin ketemu ho, ya, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ain. Nah, ain ini salah satunya contoh sami'un alim. Nah, terus yaitu ogin. Gimana sih, Pak? Contohnya patah tain ketemu ogin, ya. Salah satu contoh kalimatnya adalah haliman Ghafurur Rahim. Nah, patah tain ketemu ogin. Nah, yang terakhir yaitu ha. Ha ini ketemu kasroh tain yaitu kaumin hadin. Nah, itu salah satu hukum nun mati ketemu salah satu huruf idhar, dan patah tain, kasroh tain, dan domah tain ketemu huruf-huruf idhar, ya. Kita membacanya dengan jelas. Hukum bacaan idgham, ya. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna, ya, anak-anak. Jadi idgham itu dibagi menjadi berapa? Iya, betul, dibagi dua. Yang pertama idgham biguna dan idgham bilaguna. Biguna idgham yang artinya memasukkan, dan biguna artinya mendengung. Jadi artinya idgham biguna itu suaranya mendengung. Nah, ini ada 4 hurufnya yaitu wawu, mim, nun, dan ya, ya. Kita ingat-ingat idgham biguna itu hurufnya yaitu wawu, mim, nun, dan ya.
Nun mati, hukum nun mati ketemu ya, terus nun mati ketemu nun mati ketemu mim, dan nun mati ketemu wow. Apa sih Pak contohnya kalimatnya ya ketemu nun? Adakah kalimatnya? Ada loh. Di sini contohnya yaitu waman ya'mal ya. Nun mati ketemu ya. Nah, selanjutnya nun mati ketemu nun. Contohnya yaitu inna fa'at ya. Inna fa'at. Nah, nun mati ketemu nun. Nah, mim ketemu nun mati. Salah satu contoh kalimatnya yaitu mim ma'min ya. Mim ya. Nah, ini mim nih ya. Nah, kenapa bisa disebut dengan idgham? Karena nun mati ketemu mim. Nah, yang selanjutnya itu wow ya. Nun mati ketemu wow. Contohnya apa sih Pak? Yaitu miwali ya. Nah ya, nun mati ketemu wow. Nah, yang selanjutnya patah tain, kasroh tain, dan domah tain ketemu huruf idgham diguna, yaitu contoh kalimatnya hoiroyaro ya. Selanjutnya yaitu kauman nakasyur. Nah, yang selanjutnya yaitu mim nih. Mim ketemu domah tain, contohnya nazirum mubin. Wow nih ya, yaitu contoh kalimatnya sakiru wa imma kafur. Nah, itu contoh-contoh kalimat idgham biguna. Nah, itu idgham biguna yang sekarang idgham bilaguna. Idgham artinya memasukkan, biguna tanpa mendengung. Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi ya. Hurufnya apa sih Pak? Itu ada dua, ro dan lam ya. Huruf idgham biguna itu hurufnya ro dan lam. Ketemu dengan huruf-huruf idgham bilaguna ya. Nun mati ketemu lam dan nun mati ketemu ro. Contohnya nun mati ketemu lam yaitu miladunka. Nun mati ketemu lam ya. Nah, contohnya nun mati ketemu ro yaitu mirrobbikum. Nah, di sini nun mati ketemu ro, betul. Nah, yang selanjutnya itu patah tain, kasroh tain, dan domah tain bertemu dengan huruf idgham bilaguna yaitu lam dan ro. Contoh kalimatnya yaitu khairul lak. Nah, khairul lak itu domah tain bertemu lam. Sekarang ro salah satunya yaitu ghafurur rahim ya. Domah tain bertemu huruf ro, itu juga disebut dengan idgham bilaguna yang artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya. Contohnya apa sih Pak? Nih di sini nun sukun ya ketemu ba. Salah satu contohnya yaitu ladumbazanna mimba di. Nah, nun mati ketemu ba, itu iqlab tanwin ya. Nah, di sini ada kasroh tain bertemu ba. Contoh kalimatnya yaitu kiramim bararatim fil bij.
Nah, itu ada dua nih. Di sini ada kasrotain bertemu ba, terus domatain bertemu ba. Itu hukum iqlab yang artinya samar atau rahasia. Pak, kok banyak huruf hurufnya? Ya betul, di sini ada ta, sa, za, da, zaza, shin shin, sodot, tozo, fako, ta, ya. Itu adalah huruf-huruf ikhfa. Mati bertemu dengan huruf ikhfa, ya, pertama yaitu nun mati ketemu sa. Salah satu contoh kalimatnya yaitu mansyakulat. Nah, nun mati ketemu sa, ya. Terus nun mati ketemu za, yaitu contoh kalimatnya yaitu min zuhin. Nah, terus nun mati ketemu za, manzalna. Nah, selanjutnya yaitu nun mati ketemu za, contoh kalimatnya yaitu falan zaratukum. Nah, selanjutnya nun mati ketemu sil, ya, min sijil. Nah, selanjutnya yaitu nun mati ketemu shin, yaitu min syari. Nah, selanjutnya juga ini masih ikhfa, nun mati ketemu sod, ya. Contoh kalimatnya yaitu an-sholatihim, nun mati ketemu sod. Nah, nun mati ketemu do, yaitu contoh kalimatnya min dori. Nah, sekarang nun mati ketemu do, contoh kalimatnya anak-anak yaitu afala yanzurun. Nah, selanjutnya nun mati ketemu fa, ya, contoh kalimatnya di sini min pasli. Nah, nun mati ketemu fa. Nah, di sebelahnya yaitu patah tain bertemu sa. Salah satu contoh kalimatnya yaitu jami'an summa. Nah, selanjutnya yaitu patah tain bertemu ja. Contoh kalimatnya hulban jamaah, ya. Sekarang ja, contoh kalimatnya yauma izin jurqan. Nah, sekarang kasrotain bertemu za. Salah satu kalimatnya yaitu kullu nafsin za'iqah. Itu kasrotain ketemu za. Selanjutnya yaitu patahkan ketemu sin, ya. Contoh kalimatnya yaitu siroton mustaqim. Nah, sekarang contoh selanjutnya patahkan bertemu sa, sin, ya, mohon maaf, sin. Oh, Bapak belum ngopi nih anak-anak, jadi kurang fokus. Nah, sekarang patahkan bertemu shin, yaitu jabaron bisakia. Nah, itu salah satunya patahkan bertemu shin. Sekarang patahkan bertemu dengan shod, yaitu contoh kalimatnya sofan sofa. Nah, patahkan bertemu sod. Selanjutnya yaitu do, ya, yaitu kasrohkan bertemu do. Salah satu contohnya yaitu huwa kindo fa. Nah, itu contohnya kasrohkan bertemu do. Sekarang zo, patahkan bertemu jo, yaitu jilan do.
Patah time bertemu do. Sekarang domah time bertemu fa ya. Contohnya apa sih Pak? Ada nih contohnya, yaitu wa kullun fi ma. Nah, itu contoh-contoh memati dan tanwin bertemu huruf-huruf IPA ya. Semoga kita bisa menghafalnya dengan baik. Next, hukum bacaan. Kita juga perlu menghafal atau memahami isi kandungan surat Atin mengenai pesan-pesan pokok surat Atin ya anak-anak. Mari kita baca bareng-bareng surat Atinnya ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Makkah yang aman ini. Pesan pokok surat ayat 1 sampai 3 ini yang pertama, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Palestina ya anak-anak dan sekitaran tempat para nabi diutus. Nah, jadi surat Atin ini dan dicerminkan dengan negeri Palestina ya. Nah, ayat yang kedua isi pokoknya itu buah tin mempunyai manfaat memperhalus fisik, membersihkan ginjal dan menggemukkan badan nih yang perlu dan cukup untuk program gemuk ya, cukup bisa mengkonsumsi buah tin. Yang ketiga yaitu makna atau pokok surat Atin yang ketiga yaitu zaitun mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan memasak dan kesehatan. Masya Allah ya anak-anak, jadi manfaatnya luar biasa banyak sekali manfaatnya dari buah tin ini. Gunung Sinai yang terletak di Mesir. Jadi Gunung Sinai ini ada di negeri Mesir dan juga dikenal sebagai Jabal Musa, di mana gunung Nabi Musa, dikarenakan di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Ini gambaran saja ya anak-anak. Aman terletak di negeri Arab, tempatnya lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Tempat pergi haji ya anak-anak. Di sini nih gambarannya seperti ini, dan jika sholat itu mengarahnya ke arah menghadap kiblat ya. Sholat kita ini menghadap kiblat. Ketiga yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Manusia lebih sempurna daripada binatang karena manusia dibekali dengan akal. Nah, Allah membekali badan, jiwa, akal dan nafsu. Nah, nafsu ini jangan sampai kita nafsu yang berlebihan ya. Nah, yang selanjutnya dengan kelebihan itulah Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi, khalifah ya. Kalau di bumi itu khalifah, namun di negara-negara itu bisa disebut dengan presiden ataupun kerajaan. Nah, manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Nah, tugas kita sebagai manusia itu melestarikan bumi, menjaga lingkungan agar supaya lingkungan atau bumi kita ini
terjaga dengan baik. Summa rodadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati nabinya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Astagfirullah ya. Di sini gambarannya juga kurang bagus dan kurang menyenangkan. Nah, sekarang tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab. Ini gambarannya ya, neraka ini seperti ini. Nah, jadi kita harus menaati kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengajarkan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Masya Allah ya. Yaitu pama yukadzibka ba'duhu biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, ayat selanjutnya yaitu alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Nah, Allah ini tidak mudah untuk disogok ataupun untuk diiming-imingi uang ataupun apa, dan tidak bisa disogok. Nah, Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada yang taat dan menghukum orang yang bermaksiat kecuali bertaubat. Silaturahmi, yuk kita lihat materinya. Tentang silaturahmi. Ayo, siapa yang mau membacanya? Silakan anak-anak, coba satu orang ya. Coba. Alhamdulillah ya, Masya Allah, ternyata teman kita sudah bisa baca Al-Quran. Nah, hadisnya yaitu siapa saja yang senang diberi lebih banyak kemakmuran dan umur panjang, maka dia harus menjalin hubungan dengan orang tua dan saudaranya. Ini hadis Bukhari ya, mengenai silaturahmi. Artinya tali persaudaraan atau kekeluargaan. Contohnya menjalin silaturahmi yaitu yang pertama mengunjungi kakek nenek ya. Yang kedua menjenguk teman yang sakit. Nah, jadi jika ada teman kita yang sakit, kita hendak menengoknya ya, ataupun menjenguk untuk mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga mengunjungi rumah guru kalau bisa mah. Sebalik kita bersilaturahmi, walaupun kita sudah lulus juga ya sekolahnya, kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan guru. Yang selanjutnya yaitu yang keempat menelpon saudara yang jauh. Kita tidak perlu mengunjunginya, tetapi bisa juga menelponnya dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi. Poin yang kelima yaitu mengunjungi tetangga yang sakit. Nah, bila mana ada tetangga kita yang sakit, kita harus menengoknya agar tali persaudaraan kita tetap terjaga dan rukun dengan sesama
tetangga ya. Terima kasih. Hari ini cukup sampai di sini dan insya Allah kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak, semoga kita diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.